Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafraga Ariswan. Saya lebih kerap dipanggil Yoga, teman-teman. Saya dengan NIM 4325045. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas, lebih tepatnya UTS, ujian tengah semester saya. Dengan matkulnya tuh fikih dan praktek ibadah. Nah, di sini saya mau mengambil ataupun menjelaskan sebuah materi ini tentang toharoh, bersuci. Lebih tepatnya saya ambil di bagian wudhu, teman-teman. Di sini saya mau menjelaskan pengertian dari wudhu, hukum wudhu, dan rukun-rukun wudhu. Pertama, pengertian daripada wudhu. Wudhu yakninya segala sesuatu yang kita lakukan untuk menghilangkan hadas kecil dari tubuh kita. Dan wudhu ini dilakukan ketika teman-teman hendak melaksanakan sholat. Karena apa? Karena salah satu dari syarat sah daripada sholat, yakninya teman-teman tuh harus suci daripada hadas. Suci daripada hadas. Ataupun ibadah-ibadah lainnya yang mana di ibadah tersebut teman-teman harus suci daripada hadas. Dan hukum daripada berwudu ini yakninya wajib ketika teman-teman tuh hendak melaksanakan sholat. Karena rukun syarat sahnya apa dari teman-teman? Ya, syarat sah daripada sholat tuh suci daripada hadas dan najis. Oke, rukun wudu. Rukun wudu itu terbagi menjadi 6. Seperti teman-teman tahu lah ya, yang namanya rukun, ketika kita tidak melaksanakan salah satu dari rukun tersebut, otomatis ibadah yang kita kerjakan itu tidak sah. Oke, tidak akan sah, teman-teman. Rukun daripada wudu. Yang pertama, niat. Kenapa harus niat? Karena innamal a'malu binniat. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu hendaklah diawali dengan apa? Ya, dengan niat. Mantap. Oke, niat wudu. Niat wudu ini ya nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardal alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dari tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, yakni membasuh muka. Rukun daripada berwudu nomor 2 ini membasuh muka sebanyak 3 kali. Nah, batasan mungkin teman-teman kurang tahu. Di sini juga sedikit saya kasih tahu walaupun saya juga kurang tahu sebenarnya. Batasan-batasan ketika teman-teman hendak membasuh muka, yakni yang di atas nih ya tempat tumbuh rambut teman-teman ini, teman-teman. Maaf ya, kepala saya agak sulah sedikit. Dan di sampingnya ini sampai sini ya teman-teman. Nah, bawahnya tuh sampai ke bawah dagu teman-teman. Oke. Dan dilakukan berapa kali? Ya, 3 kali. 3 kali teman-teman. Rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga yakni membasuh 2 tangan sampai siku. Nah, rukun yang ketiganya yakni membasuh kedua tangan. Yakni teman-teman ketika membasuh tangan tuh mendahulukan yang kanan baru kiri teman-teman, dan itu pun dilakukan 3 kali. Nah, teman-teman ketika membasuh tangan itu teman-teman alirilah air dari atas ini sampai ke siku teman-teman. Kalau bagusnya tuh agak lewat sini ya. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu di mana batas siku tersebut, teman-teman. Itu kata guru saya. Dan teman-teman hendaknya dilakukan dengan air yang mengalir, teman-teman. Jangan cuman air yang teman-teman ambil dari apa? Teman tempelkan air ke tangan terus teman-teman basuh, jangan. Hendaknya dilakukan dengan air yang mengalir seperti dari keran ataupun sungai. Oke. Dan yang keempat yakninya mengusap
sebagian kepala. Teman-teman bedakan ya apa itu mengusap dengan membasuh, teman-teman. Mengusap dengan membasuh itu jelas-jelas berbeda. Kalau mengusap itu teman-teman usap kayak ginian. Nah, Pak Ganteng sayangan. Nah, kalau membasuh itu ibarat teman-teman basuhnya basah semuanya. Nah, kalau dibasuh itu kalau saya tidak salah itu tidak sah, teman-teman. Dan ketika teman-teman mengusap sebagian kepala itu hendaknya juga dilakukan 3 kali ya, 3 kali. Nah, semua itu dilakukan 3 kali, teman-teman. Yang kelima, yakninya membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Yakninya sama juga dengan tangan yang tadi, mendahulukan yang kanan baru kiri, teman-teman, dan dilakukan juga 3 kali. Nah, ketika teman-teman membasuh kaki tersebut hendaknya sampai mata kaki, kawan-kawan. Mohon saya tidak bisa mempraktekannya karena kaki saya tidak sopan juga rasanya saya angkat-angkat kaki itu kan. Yang keenam, poin terakhir itu yakninya tertib. Nah, kenapa kok tertib, Bang? Karena ketika rukun kita mengerjakan rukun itu kita harus tertib, teman-teman. Yakninya yang dahulu kita dahulukan, yang terakhir kita terakhirkan, teman-teman. Jangan teman-teman acak ya, kalau berwudhu tuh nggak boleh diacak, teman-teman. Apalagi rukun kan. Kalaupun salah satu saja dari rukun tersebut teman-teman lakukan, itu wudhu teman-teman jadinya tidak sah, dan sholat yang teman lakukan, ibadah yang teman-teman lakukan itu juga jadi tidak sah, teman-teman. Oke. Oh Bang, kenapa kok tadi Abang nggak ada menjelaskan telinga? Karena telinga itu sunnah ya kawan-kawan. Telinga itu sebenarnya sunnah. Kalau teman-teman dalam berwudhu pun nggak diusap telinganya pun, telinga basuh itu nggak apa-apa kawan-kawan. Karena itu cuma sunnah. Oke. Oke. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan kawan-kawan, karena juga durasi. HP saya juga nggak sanggup kawan-kawan kalau menampung video sepanjang tali beruk kan, nggak sanggup ya teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau dalam penyampaian saya tadi ada yang keliru ataupun tidak sesuai, ataupun teman-teman ada lebih paham kan daripada saya, silahkan teman-teman nanti komen video saya ini ya, karena lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Bukan seperti itu, teman-teman ya, seperti itu, anggap saya dulu. Oke, sekian dari saya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Saya Syafira Gariswan Yoga, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Alright.